di Indonesia. Makanya tadi saya katakan soundtracknya sebenarnya Teh Meli buat berbahasa Indonesia dan bahasa Arab. Kemudian subtitlenya juga insya Allah ada bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ini sudah ditunggu oleh teman-teman kita di Mesir gitu. Bahwa film ini insya Allah mudah-mudahan nggak hanya ditayangkan di Indonesia, kita berharap ditayangkan juga di luar, khususnya dilihat oleh teman-teman kita di Palestina. Mereka semakin tahu bahwa ini kan digabungkan dengan film-film dokumenter ya. Tadi teman-teman lihat ada kejadian-kejadian nyata di mana seluruh teman-teman di Jakarta itu berkumpul tadi di lapangan kan ribuan orang. Ini sebagai salah satu bentuk teman-teman Palestina khususnya coba lihat bahwa kami berada di sisimu gitu. Lalu Gitu sih. sedikit terkait pendidikan di Mesir sendiri, kemarin katanya baru kelar ujian. Iya, tak terasa saya sudah 1 tahun tinggal di Mesir. Saat ini saya mengambil kuliah lagi, ya S1 lagi, ngulang lagi. Saya mengambil jurusan Usuluddin di Universitas Al-Azhar Mesir bersama dengan anak-anak semuanya kita pindah ke Mesir. Dan ya alhamdulillah hari-hari berisi dengan belajar dan belajar. Saya 1 hari aja ada di Indonesia, teman-teman semua. Semalam baru pulang ke Indonesia dan malam ini balik ke Mesir lagi. Kayaknya lebih panjang perjalanannya dibanding berada di berada di Indonesianya. Tapi saya bahagia banget karena saya bisa barengan bersama dengan teman-teman dalam acara Premier Gaza pada hari ini. Selama di Mesir kegiatannya apa? Kegiatannya belajar. Jadi saya punya banyak waktu yang fokus untuk belajar. Anak-anak juga begitu. Soal adaptasi nggak terlalu susah. Alhamdulillah anak-anak cepat. Sekarang mereka udah terbiasa dengan bahasa Arab, bahasa Inggris seperti itu. Dan perbedaan Indonesia Mesir kita rasa bahwa budaya belajarnya luar biasa di Mesir, jadi kita harus menyesuaikan gaya belajar yang ada di sana. Jadi kalau teman-teman tanya kesibukan saya apa, kesibukan saya belajar aja. Pulang ke Indonesia biasanya bulan Juni sampai September itu liburan musim panas, kita akan pulang ke Indonesia dan ya promo film lagi, kemudian dakwah lagi seperti biasa, nanti September balik ke Mesir lagi. Kenapa Kak ngulang lagi kuliah lagi S1? Kenapa Kak? Ada culture shock nggak sih belajar di sana sama di Indonesia mungkin? Culture shock, saya menempuh pendidikan seluruhnya ada di Indonesia. Berbeda ternyata pendidikan berada di Mesir. Di Mesir khususnya S1 itu semuanya menghafal ya, kita ngafal Quran, ngafal hadis, ngafal semuanya serba menghafal gitu. Sementara kita di Indonesia agak berbeda metodologi pembelajarannya gitu. Jadi sempat shock awal-awal iya gitu ya, karena banyak kita kan menghafal, khususnya saya belajar agama jadi banyak menghafal perkataan-perkataan ulama, hadis, Quran dan sebagainya. Makanya nggak ada waktu selain belajar gitu. Dan anak-anak juga awalnya kaget ya, cuman akhirnya sekarang sudah terbiasa dengan ritme belajar yang ada di Mesir. Culture shock mungkin secara budaya aja, orang-orang Mesir memang tough ya, orang-orangnya agak lebih bersuara lebih tinggi. Orang-orang Indonesia di Mesir itu terkenal sebagai orang-orang yang lemah lembut, adem ayem, sopan santun, baik hati. Itu orang-orang Indonesia tuh terkenalnya dengan karakter yang orang-orang yang sabar gitu. Ya setiap negara punya beda-beda, anak-anak jadi belajar banyak hal tentang budaya-budaya yang berbeda gitu. Ada perbedaan anak-anak di sana Kak ketika main dibebasin, karena kan kalau di Indonesia mungkin ada rasa warningnya. Iya, kalau di gitu. Mesir itu memang semakin malam semakin ramai ya, apalagi musim panas ini, isyanya jam 10 malam, jadi di taman-taman, biasa orang-orang Mesir sukanya di taman sampai jam 12 malam di taman gitu kan. Dan kita libur 4 bulan biasanya, kalau di Mesir itu kita belajar sebentar, habis itu libur musim panas 4 bulan. Jadi secara anak-anak senang di sana karena ya rame terus dan aman. Kalau kita jalan di malam hari aman gitu. Dengan Koki yang kabarnya juga kalau mau dari rumah ke kampus juga jalan lebih Iya. enjoy. Itu gimana Koki? Ya jalan jauh, kaki atau naik angkot gitu ya. Ya alhamdulillah senang sih, maksudnya saya udah belasan tahun nggak mengalami itu gitu. Maksudnya saya nggak di Indonesia selama belasan tahun ini kemana-mana naik mobil gitu kan. Di sana ya naik angkot lagi, kemudian jalan kaki lagi dan bisa kemana-mana. Anak-anak lebih seneng di sana katanya. Kalau di sini enak, bebas gitu maksudnya ya. Kalau di sini kan mungkin sebagian teman-teman berfoto dan sebagainya sehingga anak-anak merasa mau foto-foto terus gitu. Tapi ketika di Mesir anak-anak ngerasa bebas dan anak-anak ngerasa rumahnya lebih full ketika berada di Mesir bersama dengan mereka gitu. Jadi juga dan menjadi pelajar juga seperti apa sih? Iya benar. Jadi waktu saya pulang dari Mesir ke sini, ketika saya naik pesawat, saya ngerasa kayak punya 2 kehidupan gitu. Kehidupan di Mesir, saya sebagai seorang pelajar murni bersama dengan anak-anak, seorang ibu dan pelajar. Balik ke sini, ya balik dengan kesibukan dan cahaya-cahaya kamera dari teman-teman semua. Jadi saya ngerasa kehidupan saya kayak ada 2 gitu. Jadi ya alhamdulillah, bahagialah, senanglah. Idul Adha di Mesir gimana tuh Kak? Idul Adha di Mesir kita juga ada pesantren juga kan, jadi bersama dengan santri-santri juga sholat Idul Adha bersama dengan santri-santri. Oh ya kemarin saya sempat main film juga, film Mesir. Jadi ternyata itu berdampak kepada beberapa orang jadi kenal saya beberapa orang Mesir gitu. Jadi kadang-kadang saya ada yang minta foto juga nih di Mesir nih gara-gara film yang kemarin gitu.
Jadi ya dinikmati aja. Sekarang sih saya lebih banyak dengan bersama dengan anak-anak dan belajar aja. Ketika balik ke Indonesia ya kembali beraktivitas seperti ini. Berapa tahun lagi Kak mungkin? Berapa tahun lagi? Yang jelas kuliahnya 4 tahun, saya sudah menjalankan 1 tahun. Tapi saya berencana untuk melanjutkan kembali sekolah-sekolah berikutnya. Jadi ya Tapi kalau mohon suami sendiri doanya. gimana? Komplain nggak? LDR berarti kan? Iya, suami pulang pergi sebulan sekali gitu. Kayak sekarang saya 1 hari di sini, balik lagi ke Mesir. Jadi ya sekarang udah ada, insya Allah, mudah-mudahan mohon doanya semoga banyak ada rezeki biar bisa bolak-balik Indonesia, Mesir, Indonesia. Ibu sendiri gimana Kak? Oh ya, untuk Ibu dan Sulaiman memang ini agak PR juga karena Sulaiman harus berbahasa Indonesia. Jadi sampai hari ini memang Sulaiman kita masukkan ke sekolah berbahasa Indonesia di Mesir karena Sulaiman kan masih harus bicara bahasa Indonesianya dengan baik, masih belum lancar. Dan Sulaiman memang setiap 3 bulan sekali harus pulang karena dia harus melakukan pemeriksaan rutin dengan seluruh dokter-dokternya. Nanti kita semua akan pulang di akhir Juli, seluruh keluarga akan pulang kembali ke Indonesia dan pengobatan Sulaiman dilanjutkan, terapi Sulaiman dilanjutkan seperti itu. Update kesehatannya sendiri seperti apa Kak Sulaiman dalam keadaan sehat alhamdulillah, tapi kami kesulitan untuk mencari terapi bicara karena semuanya berbahasa Arab atau berbahasa Inggris. Sementara Sulaiman masih harus berbahasa Indonesia. Jadi untuk Sulaiman, sekarang Sulaiman semua keluarga sekarang ada di Mesir, anak-anak semuanya di Mesir. Tapi insya Allah bulan Juli akan pulang semuanya ke Indonesia di musim liburan, musim panas ini. Kita akan kembali ke Indonesia di setiap musim panas saja insya Allah. Gitu. Makasih. Terima kasih. Oke, foto dulu dikit. Oke. Tembak lampu dong. Di tengah Ustazah. Silahnya dikit Ustazah. Tengahnya Ustazah. Terima kasih. Sedikit dong Boki. Update lagi support untuk Ricis seperti apa nih Boki? Yang lagi deket nih. Sebagai kakak mensupportnya seperti Pertama-tama saya nggak terlalu mengikuti perkembangan atau pemberitaan apapun di sosial media karena di Mesir sendiri udah terlalu sibuk ya dengan berbagai macam pembelajaran. Jadi saya nggak dengar apa-apa sebenarnya. Jadi saya tahu apa-apa tuh sebenarnya dari teman-teman semua. Teman-teman lebih tahu dibanding dengan saya. Jadi nggak ada cerita apa-apa. Jadi kita nggak terlalu banyak tahu tentang hal itu. Kami bicara sehari-hari, ada grup family, kita bicara sehari-hari, perkara sehari-hari aja gitu. Sudah? Mungkin di Mesir sudah lebih slow living kah sekarang atau seperti apa? Di Mesir. Lebih slow living kah? Ya Allah, di Mesir itu susah Mbak, maksudnya belajarnya susah banget gitu. Ya pertama mungkin karena bahasa yang berbeda, kemudian yang kedua mukoror atau bahan pembelajarannya itu banyak sekali. Jadi memang nggak ada waktu banyak untuk ngapa-ngapain selain belajar. Jadi memang hidup saya sekarang fokus banget untuk belajar dan membersama anak-anak. Jadi kalau ditanya hidupnya di mana, di Mesir kayaknya lebih santai. Santainya mungkin lebih ke belajar hampir 24 jam sih. Saya mau cerita dikit sama teman-teman semua. Saya nggak pernah seumur hidup saya itu selama sekolah di Indonesia, saya mimpi saya itu tentang ujian. Jadi saya mimpi ujian, bangun lagi mimpi lagi, ujian lagi, saking terbawa ke dalam pikiran. Saya nggak pernah seumur hidup saya sekolah di Indonesia. Setiap kali mau ujian saya mual, mau muntah, nervous, panik attack gitu, terus gemetar gitu. Itu saya rasakan ketika saya sekolah di Azhar. Saya nggak pernah seumur hidup saya ketika saya sekolah di Indonesia sebelum ujian saya masuk rumah sakit. Saya udah masuk rumah sakit 2 kali karena belajarnya yang gila-gilaan gitu. Jadi mungkin karena ini masih proses adaptasi jadi masih kaget, jadi hidup saya murni belajar aja gitu. Makanya banyak menghilang di sosmed sebenarnya. Banyak beberapa teman yang mengatakan kok nggak posting, gimana bisa posting, hidupnya cuma di kampus, rumah. Jadi pelajar sejati. Ketika sampai ngaruh ke mungkin live dunia Panik. Boki kasih Iya, panik attack. Jadi ketika belajar ada rasa nervous ya. Tapi saya rasa ternyata nggak cuma saya aja. Makanya kalau di Mesir itu di orang-orang yang kuliah di Al-Azhar khususnya, kita punya 1 bulan berhenti melakukan seluruh kegiatan untuk persiapan ujian. Jadi dari kampus sama dikasih waktu 1 bulan namanya tawakuf, kita berhenti. Seluruh kegiatan mahasiswa berhenti. Mahasiswa kan biasanya aktif ya, organisasi ini, organisasi itu. Tapi 1 bulan sebelum ujian semua dari kita berhenti memang fokus untuk persiapan belajar. Nah ujiannya 1 bulan juga nih. Nah besok kenapa saya ada di Indonesia 1 hari? Karena besok ujian. Ujiannya belum selesai, jadi saya manfaatkan waktu di pesawat nanti sekitar 11 jam atau lebih saya akan belajar di pesawat untuk besoknya nyampe di Mesir langsung ujian. Untuk anak-anak sendiri mungkin ada suster atau gimana Mbak Oki? Atau Mbak Oki yang benar sendiri turun tangan untuk Iya, di Indonesia jadi gini, kebiasaan teman-teman yang ada di Mesir ini kan pelajar tuh belasan ribu ya, pelajar Indonesia. Dan mereka sering banget namanya part time.
Jadi alhamdulillah di rumah saya terbantu dengan teman-teman yang part time. Jadi mereka kuliah terus mereka part time jaga rumah atau part time driver atau part time yang pegang kamera gitu ya buat video. Jadi saya dibantu oleh teman-teman pelajar yang part time. Jadi Masya Allah mereka pelajar-pelajar agama tapi mereka juga part time membersamai saya dan keluarga. Karya hari ini dibersamai oleh sang suami. Oh ya, hari ini nanti adik-adik saya hari ini 1 hari di Indonesia ini belum ketemu sama adik-adik saya, tapi nanti sore adik saya akan datang. Jadi Cindy dan Ricis dia akan datang ke sini untuk support film kakaknya insya Allah. Dibersamai juga oleh sang suami datang nih untuk Iya. Iya, kalau suami kebetulan karena produser di film ini juga. Jadi memang beliau adalah orang di balik layar, beliau yang apa ya, yang tidak terlihat di layar tapi membersamai pejuang-pejuang lainnya di balik layar. Mbak Oki, berarti Mbak Oki sendiri support untuk Kak Ricis soal yang sekarang asmaranya atau apapun itu? Saya nggak tahu apa-apa soal Ricis. Yang saya tahu beliau lagi mau launching film nanti 2 hari lagi. Versi terbaik Uma seperti apa sekarang Uma? Apa? Versi terbaik. Oke sudah. Versi terbaik Ustazah sekarang seperti apa terakhir? Apa? Versi terbaik. Versi terbaik maksudnya gimana ya? Versi terbaik dalam diri Uma tuh seperti apa sekarang, apalagi sekarang slow living Ada perubahan nggak sih? ada perubahan di Mesir. Saya dari dulu berdoa sama Allah, saya ingin ya Allah dikasih waktu untuk lebih fokus, lebih banyak fokus untuk menuntut ilmu dan bersama dengan Quran. Nah ketika saya berada di Mesir, kalau di Indonesia kan setiap hari ada tamu, setiap hari saya juga ada pesantren di sini kan tiap hari membersamai para guru-guru dan lain-lainnya. Hidup kan harus memilih ya, kita nggak bisa mengerjakan segala sesuatu dalam waktu yang bersamaan. Ketika saya berada di Mesir, saya punya waktu sangat banyak untuk saya bisa menuntut ilmu lebih fokus, supaya saya bisa nanti pulang ke Indonesia dengan ilmu yang lebih baik, bisa lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat ketika saya berdakwah seperti itu. Oke, thank you.